Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida dengan NIM 2008205043 dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian untuk tugas dari mata kuliah Metode Riset Akuntansi. Proposal penelitian ini berjudul Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. Studi kasus ini bertempat pada Bank BUMN Kantor Cabang Cirebon. Baik, langsung saja. Latar belakang masalah penelitian. Dalam perekonomian suatu negara merupakan suatu sistem kompleks yang terdiri dari berbagai aktor yang menggerakkan roda perekonomian. Salah satu penopang utama kegiatan perekonomian adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bersama-sama dengan swasta dan koperasi menjadi landasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu sektor andalan yang menjadi fokus BUMN yaitu adalah di sektor perbankan. Kemudian bank-bank tersebut mempunyai peranan strategis dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman serta jasa keuangan lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor kunci atau faktor yang terpenting dalam menjaga integritas operasional perbankan. Namun, sektor perbankan termasuk bank-bank milik negara ini tidak lepas dari kecurangan dalam menjalankan operasionalnya. Tercatat dalam ICW atau Indonesia Corruption Watch, tingginya korupsi di sektor perbankan. Hal ini setidaknya dapat disimpulkan bahwa perbankan memiliki jumlah kasus tertinggi di lingkungan BUMN yang diusut aparat penegak hukum pada periode 2016 sampai 2021. Di mana tercatat 38 korupsi telah diadili. Beberapa faktor dalam mengurangi kasus kecurangan dalam hasil survei ACFI tahun 2019 bahwa audit internal berpengaruh besar terhadap pencegahan dan pengungkapan fraud. Selanjutnya ada identifikasi masalah dan batasan masalah. Identifikasi masalah yaitu yang pertama adanya kasus penyelewangan data para nasabah. Yang kedua, banyaknya tindak korupsi di sektor perbankan pada bank berplat merah. Yang ketiga, pengelolaan data yang kurang transparan dan tidak memiliki penyajian data yang rinci. Yang keempat, lemahnya pengendalian internal. Dan yang terakhir, rendahnya komitmen organisasi dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka penelitian ini membataskan ruang lingkup. Yaitu yang pertama terjadi pada ruang lingkup faktor internal perusahaan saja. Yang kedua, penelitian ini dilakukan pada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN Cabang Cirebon. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah audit internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada unit cabang Bank BUMN di Cirebon? Nah, tujuan dari penelitian ini, dari rumusan masalah ini yaitu bertujuan untuk mengetahui pengujian apakah terdapat pengaruh audit internal terhadap pencegahan fraud pada Bank BUMN di cabang Cirebon. Yang kedua, apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada unit cabang Bank BUMN Cirebon? Nah, tujuannya untuk mengetahui pengujian apakah terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada Bank BUMN cabang Cirebon. Kemudian yang ketiga, apakah komitmen organisasi memoderasi audit internal terhadap pencegahan fraud? Bertujuan untuk menguji apakah pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh audit internal terhadap pencegahan fraud pada Bank BUMN Cirebon.
Yang keempat, apakah komitmen organisasi memoderasi pengendalian internal terhadap pencegahan fraud? Nah, tujuannya untuk menguji pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada bank BUMN di cabang Cirebon. Adapun manfaat pada penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, diharapkan akan diperoleh informasi yang dapat bermanfaat, yaitu bagi akademis dan bagi perusahaan. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan terhadap pencegahan extortion pada perusahaan. Kemudian bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan sarana yang bermanfaat bagi manajemen perusahaan Bank BUMN Cabang Cirebon terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan, sehingga diharapkan mampu melakukan keputusan dalam tindakan mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna mencegah terjadinya kasus kecurangan pada perusahaan. Lanjut, penelitian terdahulu. Saya ambil 3 judul dari penelitian terdahulu. Yang pertama, pengaruh audit internal, efektivitas komite audit, dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada bank BUMN di Batam. Penulisnya adalah Anggiana Mei Prastiwi dan Argo Putra Prima tahun 2023. Di mana hasil pada penelitian ini yaitu audit internal dan efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti yang saya teliti sekarang yaitu terletak pada variabel penelitian, di mana penelitian yang ini tidak menggunakan variabel moderasi, sedangkan penelitian penulis menggunakan variabel moderasi. Yang kedua, pengaruh pengendalian internal whistleblowing system dan komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Penulisnya adalah Megawati dan Reskino tahun 2023. Hasil dari penelitian ini yaitu ketiga variabel independen berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dan moralitas individu berpengaruh signifikan memoderasi ketiga variabel independen terhadap pencegahan fraud. Terdapat perbedaan peneliti sebelumnya dengan peneliti penulis, yaitu terdapat pada variabel moderasi, di mana variabel moderasi yang dilakukan oleh Megawati dan Reskino adalah moralitas individu, dan variabel moderasi yang dilakukan oleh peneliti penulis yaitu komitmen organisasi. Kemudian yang ketiga, pengaruh audit internal dan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan fraud pada Bank BUMN di Denpasar. Penulisnya adalah Komang Yoga Mahendra, AAA Erna Trisna Dewi, dan Gustiayu Intran Saputri Rini tahun 2020. Hasil penelitian ini yaitu audit internal dan efektivitas pengendalian internal terdapat pengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada objek penelitian. Di mana penelitian terdahulu yaitu terletak pada Bank BUMN di Denpasar, sedangkan penelitian sekarang yaitu terletak pada Bank BUMN Cirebon. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Di sini terlihat bahwa ada audit internal sebagai variabel independen X1 terhadap pencegahan fraud sebagai variabel dependen atau Y. Yang kedua ada pengendalian internal sebagai variabel independen yaitu X2 terhadap pencegahan fraud sebagai variabel dependen yaitu Y sebagai Y. Kemudian yang ketiga, komitmen organisasi memoderasi audit internal sebagai variabel independen terhadap pencegahan fraud. Kemudian yang keempat, komitmen organisasi sebagai variabel moderasi memoderasi pengendalian internal yaitu sebagai variabel independen terhadap pencegahan fraud sebagai variabel dependen yaitu Y.
Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu asumsi yang perlu dilakukan pengujian data. Kemudian dari pengujian lewat penelitian akan menghasilkan data. Nah, data inilah yang akan dijadikan acuan pengambilan kesimpulan. Terkadang juga menghasilkan solusi dan penemuan baru. Untuk hipotesis yang pertama yaitu terdapat pengaruh audit internal terhadap pencegahan fraud, yaitu hipotesisnya H1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Yang kedua, pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. Hipotesisnya H1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh signifikan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. Kemudian yang ketiga, pengaruh komitmen organisasi memoderasi audit internal terhadap pencegahan fraud. Hasil hipotesisnya adalah komitmen organisasi berpengaruh signifikan dalam memoderasi audit internal terhadap pencegahan fraud. Kemudian yang keempat, pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. Hipotesisnya adalah komitmen organisasi berpengaruh signifikan dalam memoderasi pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana metode kuantitatif ini merupakan cara untuk menguji suatu teori tertentu dengan cara mengkaji hubungan antar variabel. Variabel biasanya diukur menggunakan alat survei sehingga data numerik dapat dianalisis menggunakan metode statistik. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu terdapat dua sumber data. Yang pertama data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data primer atau data langsung dari hasil survei peneliti. Survei yang dilakukan peneliti dengan dokumentasi dan dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada karyawan Bank BUMN kantor cabang Cirebon. Kemudian data sekundernya, dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik yang diteliti sekarang. Adapun teknik pengumpulan datanya, yang pertama menggunakan kuesioner dan dokumentasi, di mana kuesioner merupakan merupakan teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian survei. Dengan menyebarkan kuesioner, peneliti dapat menjangkau responden dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Kemudian dokumentasi. Dokumen digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi yang dikumpulkan berasal dari dokumen, seperti buku, jurnal, surat kabar majalah, laporan kegiatan, notulensi rapat, dan lain-lain. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini. Populasi merupakan suatu objek yang mempunyai kualitas dari ciri tertentu yang digunakan peneliti untuk menarik kesimpulan. Nah, populasi pada penelitian ini adalah karyawan pada Bank BUMN, yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BTN, kantor cabang Cirebon. Untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 karyawan dengan ketentuan karyawan tersebut yaitu pada bidang operasi, bidang teknologi, dan informasi, juga di bidang kredit. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana ada kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini yang ditetapkan, yaitu karyawan yang memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun, kemudian karyawan atau staf yang bekerja di bidang operasi, bidang teknologi dan informasi, dan juga bidang kredit. Selanjutnya, operasional variabel. Peneliti memilih 3 variabel dalam penelitian ini, yaitu yang pertama variabel independen, di mana variabel independen ini mempengaruhi atau yang menjadi sebab-sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat atau dependen. Nah, peneliti menggunakan variabel independen yaitu audit internal dan pengendalian internal.
Yang kedua, variabel dependen. Nah, variabel dependen ini adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Peneliti menggunakan variabel dependen yaitu pencegahan fraud. Yang ketiga adalah variabel moderating. Variabel moderating adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antar variabel dependen dan variabel independen. Nah, peneliti menggunakan variabel moderating komitmen organisasi pada penelitian ini. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama yaitu analisis deskriptif, yaitu untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan kondisi objek penelitian sebagaimana aslinya, tanpa memberikan kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Teknik yang kedua ada uji instrumen, di mana uji instrumen itu dilakukan untuk menguji alat ukur yang digunakan apakah valid dan reliable. Pengujian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga ada uji asumsi klasik. Nah, bagi penelitian kuantitatif, metode statistik dengan menggunakan uji asumsi klasik ini merupakan suatu kewajiban, karena jika tidak melampaui metode statistik yang satu ini, maka model regresi yang telah diujikan tidak memenuhi syarat, dan banyak yang disepelekan dari hasil uji asumsi klasik ini. Pengujian ini yaitu ada uji normalitas, uji multikolinaritas, dan uji heteroskedasitas. Kemudian yang keempat ada uji hipotesis, di mana pengujian hipotesis merupakan prosedur statistik yang memungkinkan peneliti untuk menggunakan data sampel sehingga dapat menggambarkan kesimpulan mengenai populasi. Nah, pengujian ini menggunakan uji analisis regresi linear berganda, analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak, kemudian uji koefisien determinasi atau R2, kemudian uji F dan uji T. Adapun sistematika pada penulisan penelitian ini. Bab pertama yaitu pendahuluan, di mana isinya bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab yang kedua yaitu tinjauan pustaka, di mana bab tinjauan pustaka ini meliputi telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sekarang, kemudian landasan teori yang berisi tentang pembahasan variabel penelitian. Kemudian bab yang ketiga yaitu metode penelitian. Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi dalam pengembangan. Yang keempat ada bab 4 yaitu pembahasan, di mana bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa, baik secara kualitatif, kuantitatif, dan statistik, serta pembahasan hasil penelitian agar tersusun dengan baik, diklasifikasikan ke dalam yang pertama hasil penelitian, yang kedua pembahasan. Kemudian yang kelima, bab 5 yaitu penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis objektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian. Yang terakhir adalah rencana penelitian. Yang pertama yaitu melakukan persiapan, yaitu penyusunan proposal penelitian. Dilakukan pada bulan ke-1 yaitu bulan Oktober. Kemudian yang kedua melakukan pengamatan di lapangan serta mengolah data dan analisis data. Dilakukan pada bulan kedua yaitu bulan November. Kemudian membuat draft skripsi dilakukan pada bulan Desember. Yang terakhir adalah ujian munakosah dan pembuatan jurnal penelitian, sekaligus membuat perbaikan skripsi dilakukan pada bulan Januari.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.